Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya ada suatu produk dari Montech lagi. Tapi kalau yang ini adalah water cooling terbarunya yang bisa dibilang agak viral saat ini untuk yang tipenya dual fan maupun triple fan. Tapi kalau yang ada di sini satu yang menggunakan triple fan atau 360 mm radiatornya. Dan apakah ini bagus atau tidak? Di harganya tersebut sih ya masih terjangkau lah, di bawah 2 juta. Ini adalah Montech Hyperflow tipenya RGB 360. Seperti penampakan yang ada di sini ya, untuk penampakan CPU coolernya atau water coolingnya lah, intinya seperti itu. Ini di harga 1.620.000 kalau yang tipenya triple fan. Kalau yang dual fan sih di 1,4 lah, cuma terpaut di 200 ribuan, tapi itu tergantung kalian ya, di case yang support dual fan ataupun triple fan. Kalau aku pribadi lebih suka yang triple fan sih, tinggal nambah 200 ribuan aja udah dapat seperti yang ada di sini. Dan apakah ini bagus atau tidak kalau kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya yang sama-sama triple fan maupun yang CPU cooler di harga di bawah 1 juta. Intinya seperti itu. Dan apalagi ini garansinya di 6 tahun, garansi resmi dari DTG. Yang dimana pastinya kalian tahu lah, untuk DTG tersebut ada berbagai merek dari segi Corsair, Pulsar, Montech, V-Color maupun yang lainnya. Kalau misalnya ada kerusakan langsung ganti baru, yang dimana after sales-nya udah bagus lah dan juga terpercaya di Indonesia. Sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya serta perakitannya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama yang ada di sini, kita unboxing dulu sebelum saya membacakan spesifikasi di bagian samping sini ya. Di roda spesifikasinya, kita buka di bagian dalam sini dan isiannya apa aja. Kita buka seperti yang ada di sini. Ada kertas manualnya untuk cara pemasangan di Intel maupun di AMD langsung, dan juga di sini ada busanya supaya lebih aman. Serta untuk penampakan yang ada di sini, untuk fan-nya, nah, dia itu sudah terpasang ya, tidak dilepas satu persatu. Jadi ya asal input sih, gak usah ribet-ribet pemasangannya. Jadi bagian dalam sini juga ada baut-bautnya semua, susah banget sih ya. Bentar ya, perapikan dulu dari segi penampakan di video ini supaya lebih bagus tampilannya. Bentar. Dan seperti ini untuk penampakan dari segi water coolingnya. Terbilang agak besar sih dari segi penampakan radiator dan juga fan yang ada di sini yang udah terpasang. Dan dia tuh dari segi desainnya dia tuh cakep. Serta fan yang ada di sini dia tuh udah menyambung satu-satu. Dia tuh menggunakan banyak pin. Dan di sini ada kabelnya juga untuk adapternya 3 pin RGB. Jadi untuk yang ada di sini tetap masih bisa diganti sih kalau misalnya menggunakan fan yang lainnya. Dari sini penampakan dari segi pumpnya ya berwarna putih, dan juga dari RGB-nya dari segi penampakan pumpnya. Tapi sebelum itu kita bacakan dari segi spesifikasi di bagian belakang dulu. Di bagian sini ya, atau spesifikasinya kita bacakan dari segi supportnya dulu. Untuk support Intel, dia itu support di 115X, 1200, 1700 maupun di 20XX. Jadi semua Intel dia itu bisa lah, kecuali di Intel generasi pertama yang serinya 775 sih, itu nggak bisa. Untuk yang AMD support di AM3, AM4 maupun AM5. Jarang-jarang ada sih AM3 yang ada di sini. Jadi dia itu aman untuk yang AMD. Serta panjang yang ada di sini untuk radiatornya di 400 mm. Jadi tergantung casing kalian, support triple fan atau tidak, atau support radiatornya inilah panjangnya di 40 cm kurang lebihnya. Berwarna hitam, garansi di 6 tahun, tapi ini sangat panjang sekali. Serta untuk radiatornya tersebut menggunakan material dari aluminium. Serta pump yang ada di sini, speednya di 3100 rpm, terbilang ini kencang ya, di atas 2000-an. Serta menggunakan 4 pin PWM, serta noise-nya di 28 dBA. Dan juga power kompresinya di 3,6 watt, terbilang ini kecil. Serta fan yang ada di sini, triple fan-nya, dia ukurannya 12 cm, menggunakan bearing tipenya FDB. Dan juga dia tuh fan speed-nya di 2200 rpm, paling kencang. Kalau paling rendahnya tidak tertulis di sini, cuma paling kencang di 2200, serta noise levelnya di 29,1 dBA, dan dia itu power konsumsinya di 2,16 watt, menggunakan 4 pin PWM, dan juga tipe RGB yang tersebut menggunakan 3 pin RGB yang ada di sini. Jadi udah ada adapternya, jadi aman. Bisa support di semua MOPO kalian yang dimana tersebut. Seperti contoh yang ada di sini, ada Aura dari Asus, RGB Fusion dari Gigabyte, MSI Mystic Lake, ASRock Chrome, dan juga yang lainnya. Jadi aman. Dan juga dari sini penampakannya nanti itu bagus sih dari segi boxnya, sama seperti box Montech yang ada di sini juga. Dari power supply-nya berwarna putih, hitam, ke biru-biruan. Ini cakep ya. Dan kurang lebih seperti itu dari segi spesifikasi yang ada di bagian belakang yang ada di sini. Intinya seperti itu. Dan gua kasih sini dulu untuk boxnya. Dan di sini untuk penampakannya seperti yang saya kasih tahu ya, kabelnya yang ada di sini dia itu ada adapternya.
yang dimana support 4 pin PWM dan juga 3 pin RGB. Dan juga selang yang ada di sini dia tuh bagus selangnya, ada karbonnya lah, dan juga ada aluminium di bagian ujung-ujungnya supaya tidak gampang bocor. Ya wajar sih, garansinya di 6 tahun, pastinya bagus kualitasnya. Serta di panel tersebut juga ada 3 pin RGB-nya dan ada tulisan Montec di bagian ujung di sini, Montec ya. Dan apalagi thermal paste-nya di bagian bawah tersebut dia itu juga ada thermal paste-nya, sama seperti mereknya Corsair. Tapi bagusnya, jadi udah dikasih lagi untuk thermal paste tambahan. Jadinya ini bagus untuk cadangan ganti-ganti lah. Lumayan banget sih, dikasih free juga. Intinya seperti itu. Dari segi penampakan yang ada di sini, kita tes saja nanti menggunakan Core i7 Gen 12, yang dimana full power konsumsinya dia itu di 167 watt kalau nggak salah ya. Tapi di atas nanti kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya, apakah ini bisa menang atau tidak, dan bisa mengalahkan di harganya yang sama atau di bawahnya menggunakan Montec dari Hyperflow RGB 360. Itu aja, gak usah berlama-lama. Lanjut ke pemasangannya dulu di LGA 1700 di Intel Gen 12 dan juga langsung ke pengujiannya. Yo. Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan Montec Hyperflow 360 RGB dengan suhu ruangan 30 derajat tanpa AC sama sekali menggunakan Core i7 Gen 12 12700F dengan daya maksimalnya di 167 watt seperti gambaran yang ada di sini ya. Untuk minimal yang mendapatkan di 26 derajat dan juga maksimalnya di 69 derajat. Terbilang ini dingin semua dan juga baguslah performanya. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, diameter paling bawah di 26 derajat, serta maksimal ya saya tes di Cinebench dan diameter paling tinggi di 69 derajat. Ini pun bagus. Dan kalau kita bandingkan yang ada di sini datanya dari segi CPU cooler yang menggunakan heat pad serta water cooling 360 dari segi Seikotep KL360 sama KW360R, kalau kita bandingkan masih menang Montec Hyperflow 360. Meskipun dari segi harganya dia itu agak tinggi sedikit ya, di 100 ribuan daripada di brand yang sebelah. Sebagai perbandingannya dari segi suhu minimal, yang dimana Montec mendapatkan yang paling dingin di 26 derajat. Meskipun cuma terpaut sedikit dari segi APNX dan juga Seikotep KL360, cuma terpaut di 1 derajat aja. Dan juga maksimalnya paling dekat terpaut di 2 derajat, yaitu dari segi Seikotep KL360. Jadi kalau kita lihat dari segi perbandingannya cuma tipis saja dari segi Seikotep KL360 dan juga Montec Hyperflow 360. Meskipun dari segi harga beda tipis dan juga tampilan juga beda, tergantung selera kalian untuk memilih water cooling. Kurang lebih yang seperti itu. Kalau pengen lihat bagian yang ada di sini silahkan di pause saja videonya. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 1,6 juta mendapatkan water cooling 360 full RGB dari segi fan-nya maupun pump-nya, terbilang ini rekomen lah, price to performa dari segi kualitasnya, yang dimana suhunya dia itu bersaing dengan yang lainnya, dan paling bagus lah dari segi idle maupun maksimalnya. Serta untuk yang lainnya, salangnya bagus, full karbon,
dan juga udah dapat comms di bagian selang-selangnya. Terdapat 2, jadi ya bagus lah sebagai tampilan dan juga kabelnya tidak kemana-mana seperti gambaran yang ada di sini. Dan apalagi fan-nya tersebut dia tuh silent dengan kecepatan di 2200 rpm. Terbilang ini kencang dan juga silent. Meskipun dari segi datanya tidak disebutkan sih berapa yang paling bawah dari segi fan speed-nya. Dan apalagi yang paling bagus garansinya di 6 tahun. Ini sangat lama sekali. Garansi resmi dari DTG. Kalau misalnya ada kerusakan, ganti baru lah. Jadinya sangat aman sekali sih untuk yang ada di sini. Harga terjangkau, garansinya di 6 tahun. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Model Hyperflow 360 RGB. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review powered PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.